Kita sering terkaget-kaget ketika di media sosial ditampilkan foto-foto, gambar, video, atraksi, dan pemandangan dari satu daerah yang tadinya kita tidak tahu. Di mana-mana kemudian muncul daerah tujuan wisata baru. Dan ini menyenangkan karena kita mendapatkan pilihan-pilihan yang lebih banyak untuk berwisata dengan ciri khas masing-masing daerah. Tapi kita sering tidak peduli siapa motor penggerak sehingga muncul tempat-tempat wisata yang indah-indah itu. Siapa yang menemukannya, siapa yang kemudian menggerakkan masyarakat untuk memperbaiki situasi dan kondisi di mana mereka berada, sehingga akhirnya kita sebagai wisatawan dimanjakan baik oleh pemandangan, fasilitas, dan atraksi-atraksi di sana. Nah, hari ini saya ingin mengajak Anda untuk mengetahui siapa motor penggerak di 3 daerah yang pasti akan menyenangkan untuk dikunjungi. Dan yang lebih lagi adalah bagaimana tantangan yang mereka hadapi sehingga sampai hari ini tempat-tempat tersebut menjadi tempat yang menyenangkan. Kita mulai dari narasumber pertama kita. Siapa dia? Erik Kristianto. Erik, ya hari ini kita nggak bicara musik ya. Lupakan Endang Sukamti. Nggak usah, nggak perlu. Sekarang kita bicara mengenai tempat wisata. Kita bicara yang enak-enak. Musik enak, juga enak, tapi ini menyenangkan. Oke, silakan duduk. Terima kasih Mas Andi. Baik, kita bicara mengenai apa yang Erik lakukan di Gelang Projo. Itu ada di kawasan mana itu? Magelang, Kulon Progo, Purworejo. Strategis betul ini. Iya, itu memang KM 0-nya. Oh, di situ. Jadi kami bergerak melalui 3 perbatasan. Gitu. Jadi apapun yang dilakukan di situ, ya, dampaknya itu akan terjadi pada atau dirasakan oleh masyarakat di 3 kabupaten. Ya. Magelang, Kulon Progo, Purworejo. Ya, betul. Oke, menarik ya. Apalagi ada nama di situ, Tumpeng Menoreh. Ya. Nah, semua orang dengar cerita api di Bukit Menoreh. Ya. Oke, jadi coba cerita, ini apa yang terjadi di daerah itu? Ya, semuanya hikmah pandemi. Ya. Jadi pandemi kegiatan musikku berkurang, hobi lain jalan. Gitu, sehingga akhirnya camping menemukan tempat itu. Berkenal dengan teman-teman di sana, jadi ngerti dan jatuh cinta langsung. Karena secara live aku ditunjukkan keindahan alam yang luar biasa yang dimiliki Gelang Projo. Gitu. Ini di desa mana persisnya? Desanya itu agak bingung ini Bang Andi. Jadi kalau desanya itu dusunnya ikut Ngelinggo. Ngelinggo. Jalannya itu ikut Ngelinggo. Ngelinggo. Ya. Terus? Kalau tanahnya ini ikut Ngargoretno. Oke. Jadi Magelang, Kulon Progo. Jadi ini posisi tempat yang memang unik ya? Iya, camping di situ, lalu jatuh cinta di situ, berkenalan dengan teman-teman di situ, mulai tergerak untuk tinggal di sana. Ini berapa tahun yang lalu cerita ini? Pas pandemi, 2 tahun yang lalu. Oke. 2 tahun yang lalu akhirnya ya mendapat pulung ya istilahnya orang Jawa, rezeki untuk berjodoh dengan sebidang lahan di sana, yang orientasinya sebenarnya kembali lagi ke Das University. Yang kita obrolkan zaman dulu itu. Nah, coba ceritakan sedikit, mungkin penonton ini nggak ngikutin Das University itu apa? Das University itu sekolah minat bakat gratis. Untuk anak-anak? Untuk anak-anak berbakat, anak muda dari manapun, dimanapun kalian berada itu bisa belajar di Das University selama 1,5 tahun karantina. Apa yang diajarin? Sekarang ini ada animasi, 3D modeling, programmer, desain UI UX. Kok bisa gratis? Dari mana biayanya? Ya kita secara mandiri harus bekerja untuk menggerakkan kampus ini. Siswanya ini anak-anak kurang mampu atau orang-orang kaya? Siapapun berhak dapat kesempatan belajar. Tidak bicara soal strata ekonomi ini ya? Iya, betul. Siapa yang punya minat, bakat, kemudian mau, ya, itu dan bisa direstui orang tua. Dan harus ada restu orang tua? Iya, mau tinggal di situ. Oh iya, tinggal selama berapa lama? 1,5 tahun. Kayak mondok gitu ya? Betul, karantina. Dan ini akan ada di tempat yang baru rencananya kita pindahkan ke dataran tinggi, biar benar-benar jadi perguruan tinggi. Iya. Mau dikasih akreditasi, mau dikasih sertifikasi ada atau enggak, yang penting sekolahnya sekolah tinggi. Perguruan tinggi ya. Oh, perguruan tinggi banget. Berapa ketinggian di sana 1000 mdpl. Tinggi banget, itu betul itu. Ya.
Jadi perguruan tinggi yang benar-benar tinggi ya di situ. Iya. Kemarin kan kita sudah sempat mau bangun itu, sudah dibersihkan. Cuman kan pandemi kok nggak kelar-kelar. Ini sedangkan Endang Sukamti juga nggak aktif-aktif. Kerjaan lain juga terbengkalai. Jadi ini sepertinya kita harus membuat sesuatu yang sifatnya bisa menjadi ATM untuk Dasi University juga. Untuk keluarga saya juga. Dan untuk masyarakat juga. Jadi itu yang terpikirkan? Ya. Mengubah itu menjadi daerah wisata? Ya, betul sekali. Oke, menarik. Nanti apa yang dilakukan dan sehebat apa sih alam di sana dan keindahan di sana sampai aku juga mulai tergoda ini ya. Nah, kita saksikan dulu liputan berikut ini. Di balik aksi panggungnya ini, Erik Sukamti yang selama ini dikenal sebagai musisi grup band Endang Sukamti, ternyata berhasil mengajak masyarakat di Jawa Tengah mengubah desa menjadi tujuan wisata yang menarik dan banyak dikunjungi wisatawan. Keindahan Bukit Menoreh yang terletak di Magelang, Jawa Tengah ini salah satu yang berhasil menjadi destinasi wisata baru yang mendatangkan banyak wisatawan. Erik Sukamti bersama pemuda desa yang tergabung dalam komunitas Gelang Projo ini membangun desa wisata secara mandiri. Mas Erik ini luar biasa sih, influencer, mereka sangat sosialis dan sosok yang berkembang bareng bersama masyarakat, tidak menggeser nilai-nilai lokal yang ada, justru memperkuat dan dengan hadirnya Mas Erik ini benar-benar nuansa Gelang Projo ini semakin jadi, artinya paguyuban terus rasa memiliki ini semakin tumbuh dan berkembang di sana. Menariknya, destinasi wisata yang sedang viral ini dibangun Erik tanpa merusak keindahan alam dan tetap menjaga ekosistem yang ada. Selain itu, Erik bersama pemuda desa di sini juga berhasil meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat desa dengan membangun usaha penginapan, wisata edukasi, dan aktivitas outdoor. Karena kan awalnya karena liburan semester ya, habis UAS, terus lihat gitu di Instagram ada ini tentang explore Jogja, terus ada Kampung Menoreh gitu, jadi kayak tertarik aja. Soalnya kan pasti terbayar ya, dari perjalanan jauh pasti bakal terbayar kalau misalnya emang udah bener-bener yang kita kunjungin tuh bener-bener sesuai ekspektasi. Ternyata ekspektasinya emang bener-bener terbayar gitu di sini gitu. Sama orang-orang sekitar tuh ramah-ramah Kak, jadi kayak feel like home gitu. Tak hanya Bukit Menoreh saja, Erik bersama Gelang Projo juga membangun desa wisata di Kabupaten Kulon Progo dan Purworejo. Erik berharap dengan hadirnya desa-desa wisata ini bisa mensejahterakan kehidupan masyarakat sekitar. Nggak nyangka loh ya. Jadi aku nggak kebayang seorang Erik kemudian punya gagasan dan mampu menggerakkan masyarakat. Itu kan yang paling susah itu. Jadi waktu datang pertama kali dan ngajak masyarakat gimana? Karena aku dengar masyarakat di sana nggak gampang itu untuk diajak-ajak. Mungkin tiketnya adalah aku dikenal duluan. Jadi banyak kamtis di sana. Oh oke. Yang tadi aku nyanyi depan-depan itu banyak dari situ. Oh oke. Jadi tiketnya mungkin dari situ, jadi agak sedikit kalau ngomong tuh didengerin lah daripada yang lain. Karena di situ tuh yang menarik Mas Andi, 50% cowok itu pernah masuk penjara. Hah? 50% cowok, 50% laki-lakinya, pria itu masuk. pasti pernah berurusan dengan penjara.
50-nya lagi? Belum ketangkep. Untungnya udah insaf duluan. Iya, sebelum ketangkep udah Iya. insaf. Jadi apa kasusnya nih? Macam-macam, semuanya Ini karena- kebanyakan sih judi. Ini karena kemiskinan atau? Daerah situ tuh daerah judi, Pak. Judi, terus kalau menang ya buat mabuk berarti. Oke. Kalau kalah baru mereka lari ke pencuri, Kriminal. ke macam-macam, gitu-gitu. Oke, jadi 50%. Nah, ini kan semakin mempersulit walaupun didengar tadi. Ya. Jadi bagaimana untuk meyakinkan bahwa kalau kita bikin apa ini istilahnya tempat seperti tadi, maka akan ada perubahan yang signifikan bagi masyarakat dalam konteks pemberdayaan ekonomi. Bagaimana menjelaskannya? Kalau awalnya saya tinggal di sana selama 6 bulan untuk sosialisasi, gunanya adalah mapping potensi, studi potensi, entah itu potensi alamnya, terutama manusianya. Nah, saya menemukan banyak teman-teman yang sebenarnya punya daya, tapi belum diberdayakan. Gitu, ada yang ahli di mechanical, perbengkelan, bahkan off-road, pertukangan, bangunan, ada aktivis lingkungan juga banyak di situ. Jadi ketiga kabupaten ini premannya tak kumpulin dulu. Oke. Istilahnya gendo-gendonya, penggerak-penggerak lokalnya tuh kumpulin dulu, duduk bareng untuk membuat sebuah kesepakatan untuk membuat namanya Akamsi Gelang Projo. Akamsi Gelang Projo ini komunitas dari ketiga kabupaten ini untuk bergerak bersama melalui pariwisata yang harapannya bisa menyejahterakan masyarakatnya. Nah, masyarakat di sana tadinya pekerjaan utama mereka apa? Rata-rata petani, peternak gitu. Oke, terus kesiapan mereka untuk ini kan hospitality, di mana orang kemudian harus menservis. Budaya servis itu udah ada atau belum di sana? Kalau kemarin kita sengaja datangkan teman-teman yang memang sudah ahli, seperti ada chef dari Wonosobo, terus teman-teman dari perhotelan untuk ngajarin juga. Jadi untuk servis tamu yang benar seperti apa itu semuanya sambil jalan. Jadi banyak komplain di awal-awal itu memang benar-benar dijagain dan itu menjadi pelajaran untuk kita gitu. Oke. Belajar langsung menghadapi tamu langsung. Tamunya itu ya guru kita juga. Oke. Sekalian gitu. Dari situ bisa merasakan ini Iya. ada yang kurang dan kemudian dievaluasi gitu ya. Dan itu membuat kami dengan tamu itu jadi deket, Mas Andi. Mereka itu kayak memiliki juga karena mereka juga banyak mengajar kita tentang servis yang baik dan benar seperti apa gitu. Nah, apapun cerita ya, lepas dari tadi gotong royong, kan modal harus ada. Dari mana modalnya? Modalnya itu mengubur satu hobi yang dulu dilarang ibu saya, Apa itu? terbang. Oke, jadi apa Jadi yang dulu kan belajar terbang, jadi pilot, beli pesawat, sampai akhirnya jatuh. Habis jatuh pesawat diperbaiki, terbang lagi. Setelah terbang dapat license baru sama ibu saya dilarang untuk terbang lagi. Yang saya dengarkan ibu saya gitu, jadi bukan ego saya. Maka pesawat itu tak jual, pas momennya pas dengan pembangunan kampus itu. Jadi akhirnya uangnya dari jualan pesawat itu tak alihkan ke bangun kampus, di stop karena secara logis ekonominya nggak akan jalan kalau kita nggak bikin ATM-nya. Iya. Gitu. Baru dialirkan ke bukit sebelahnya, jadilah tumpang menoreh. Itu desainnya memang merespon dari topografi yang ada, jadi kami tidak memotong sama sekali. Oh, saya tidak pikir tadi ngeperas. batunya dipotong, dipangkas. Oh, enggak enggak, ya. enggak bisa. Itu dibikin panggung di atas batu yang Betul. mungkin bentuknya seperti tumpeng Iya, itu ya. iya. Banyak. Ya, selain tantangan, tentu banyak orang udah menunggu-nunggu. Emang ada perubahan apa dengan adanya tempat wisata seperti itu? Iya. Tapi sebelum sampai ke sana ya, tadi aku lihat disebut ada zona. Emang pembagian zona ada di situ? Iya, jadi dari awal itu setelah mapping studi potensi tadi, Iya. kelihatan gitu, zona ini bagusnya untuk apa, dan itu disepakati. Zona kuliner ada di Tumpeng Menoreh. Jadi Tumpeng Menoreh itu katalog kuliner Gelang Projo. Semua masakan ibu-ibu ada di situ. Kami nggak punya dapur Jadi kotor. sudah ada modal awal ini ya, yang Ya, kuat ya. Yang masak adalah ibu-ibu sekitar. Oke. Lalu ibu itu menitipkan masakannya, kita kurasi. Oh, mangut lele ibu A, garang asem ibu B, ayam wijen maju ibu C. Jadi ada Jadi nggak sekitar tabrakan juga ya. 16 menu akhirnya menjadi katalog kuliner Gelang Projo. Semuanya ada di Tumpeng Menoreh. Jadi makan with view gitu. Nah, daerah lain ada yang lebih prospek untuk menginap gitu. Jadi ini zona penginapan ada lagi di depannya. Kemudian ada lagi zona tani. Mereka tetap masih bertani dan pertanian itu masih kita gunakan untuk wisata edukasi gitu. Oke. Ada bikin teh sangre, ada bikin
gula aren, ada juga tadi yang kelihatan ada meras kambing tadi, susu, ada produk macam-macam produk UMKM yang dihasilkan gitu. Nah itu dijual juga experience-nya untuk teman-teman yang mau berwisata agak lama di sana. Nah kemudian tantangan, ini kan idenya oke ya, meyakinkan dulu dengan situasi ini. Tapi tantangan untuk bisa menjadikan tempat seperti sekarang ini apa? Tantangannya itu lebih ke bagaimana caranya kita membangun sesuatu tidak merusak alamnya. Oke, jadi Bisa ini bertoleransi. betul-betul ada kesadaran tidak boleh merusak alam ya. Oke, terus. Kalau tadi Mas Andi lihat itu bangunannya modelnya seperti itu desainnya memang merespon dari topografi yang ada. Jadi kami tidak memotong sama sekali. Saya tidak pikir tadi ngopras. batunya dipotong, dipangkas. Enggak ya. bisa. Itu dibikin panggung di atas batu yang Betul. mungkin bentuknya seperti tumpeng itu ya. Ya. Karena batu itu juga landasan kekuatan kami sebagai pondasi. Gitu. Jadi desainnya tadi heksa tapi meluk bukit itu tujuannya ya ikut kekuatan si bukit itu. Kalau bukitnya nggak kemana-mana ya kita akan tetap di situ. Gitu. Kalau tumpeng itu belakangnya itu kan kayak piramid Mas Adi. Iya, iya. Segitiga itu. Oke. Kalau piramid kan artinya kan kuburan ya. Secara visual juga kurang bagus. Jadi nggak mau pakai kata piramid. Nah, cari simbol atau icon yang segitiga tapi lebih positif gitu. Tumpeng itu kan harapan toh. Semua orang Jawa kalau doa kan pasti pakai media tumpeng. Jadi kita namakan itu tumpeng menoreh karena di wilayah perbukitan menoreh. Jadi ada filosofinya lah ya, nggak sembarangan pakai nama ya. Nah, kalau kita mau ke sana itu caranya gimana ya? Caranya sebenarnya lebih aman dari Jogja. Karena Jogja jalannya besar, itu sekitar 1 jam. Kalau dari Jogja kota ya. Kalau dari bandara Kulon Progo 45 menit. Dari Purworejo itu juga 45 menit. Dari Magelang Borobudur sebenarnya cuma 15 menit. Tapi? Cuman jalannya nanjak banget, tidak direkomendasikan gitu. Makanya teman-teman dari desa bawah berinisiatif untuk membuat ojek jeep dan ojek motor untuk nganterin teman-teman yang memang sudah terlanjur ada di Borobudur untuk naik ke Tumo Menoreh. Oke, jadi pertanyaan berikutnya tentu adalah lalu manfaat apa dan perubahan apa yang terasa di masyarakat di desa-desa sekitar kegiatan ini? Yang signifikan yang bisa dilihat adalah sekarang cari karyawan agak susah. Sudah susah untuk cari pengangguran. Gitu. Karena semuanya mendapatkan porsinya sendiri-sendiri. Ada yang jadi terlibat dari karyawan, ada yang sampai sekarang masih develop karena kita pengembangan terus, ada juga yang masuk ngurusin jeep, tadi ada yang odong-odong, ada yang parkir, semuanya terlibat. Odong-odong ada di sana. Ada. Bikin odong-odong sendiri Mas Andi. Oke. Jalannya kan nggak bisa bis gede, jadi tamu-tamu yang bis gede itu parkir bawah, di shuttle. Oke, Pakai sama odong-odong odong-odong dan lain-lain itu ya. Oke. Baik. Ke depan apa rencana untuk mengembangkan ini? Tentu berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat di sana ya. Ya, kalau misi saya pribadi kan sebenarnya memindahkan kampus ya. Oh, kampus ya. Gimana cerita tapi kampus? karena kewajiban dan keharusan saya harus membangun segenap masyarakatnya, jadi ini prioritas. Prioritasnya adalah Gelang Projo. Oke. Gitu. Dimana kalau Gelang Projo semuanya siap ya kampus pasti lebih mudah untuk dipindahkan lagi karena masyarakatnya juga siap, baik infrastruktur maupun sosialnya semuanya siap. Ini pemberdayaannya mandiri atau ada bantuan pemerintah? Mandiri, semuanya mandiri, swadaya. Swadaya. Ya, siapapun boleh berinvestasi, ada Mas Melki, ada Mas Soim. Jadi teman-teman warga itu juga selain berkontribusi material juga kadang-kadang ide dan macam-macam gitu. Jadi ini masih menerima modal untuk investasi di sana atau? Masih, pengembangan terus. Artinya banyak ide yang belum dieksekusi ya. Betul. Oke, Erik, terima kasih banyak. Kasih, Mas ini Andi, menginspirasi banyak anak muda dimanapun ya. Bahwa sesuatu yang tadinya dianggap biasa-biasa saja, tapi kalau ada ide kreatif yang masuk ke dalam situ dan mampu meyakinkan masyarakat di wilayah tersebut, maka bisa jadi tempat-tempat wisata yang eksotik, yang menarik, dan itu ujung-ujungnya ada pemberdayaan masyarakat di situ ya, ekonomi, sosial, membuat masyarakat berdaya. Iya, masyarakat yang berdaya. Oke, terima kasih inspirasinya. Terima kasih, Mas Sampai Andi. ketemu Sampai di ketemu lagi Gelang Projo. Gelang Projo. Sehingga ketika saya mengembangkan juga banyak orang yang mencibir dan bahkan juga tidak mendukung. Tokoh-tokoh agama misalnya menyampaikan bahwa jangan pariwisata itu nanti bisa mengubah perilaku, bahkan hal-hal yang negatif nanti bisa terjadi.
Mungkin sebagian dari Anda sudah dengarlah Dieng. Tapi apakah semua tahu apa yang terjadi di sana sekarang? Perkembangan apa yang menarik untuk disimak? Nah, hari ini saya mengajak seorang pemuda yang menjadi motor penggerak adanya Dieng Culture Festival. Siapa dia? Mari kita sambut Alif Fauzi. Mas Alif, ketemu lagi kita ya. Sehat? Silakan duduk. Mas Alif, Dieng Culture Festival itu apa? Ceritakan. Terima kasih. Jadi mengatakan Dieng Culture Festival ini tidak lepas daripada perjalanan sebenarnya Pak Andi. Jadi hal ini tidak lepas dari perjalanan saya yang awalnya hanya pemuda desa, tiba-tiba mendapat amanah menjadi ketua pemuda di tahun 2005. Dalam perjalanannya tentu saya ingin keluar dari zona nyaman karena pada waktu itu sebagai masyarakat Dieng semua ingin menjadi petani. Padahal puncak gunung ini kan sempit, tidak seluas yang di dataran rendah. Dan di situ ketika saya menjadi ketua pemuda banyak permasalahan terjadi di daerah saya. Apa aja masalah di sana Jadi waktu itu? karena pemuda membantu orang tuanya dengan lahan yang sempit, kadang jam 8, 9 sudah selesai. Sehingga kadang mereka hanya di pinggir jalan, melihat kanan kiri, ganjil genap, plat mobil, lama-lama tahu sendirilah ya. Pasti ada taruhan dan akhirnya jadi banyak kendala. Dan itu tentu sebagai ketua pemuda atau orang tua kedua di desa setelah orang tuanya masing-masing, saya tidak ingin hal itu terjadi. Karena pada waktu itu kadang kami bersama pengurus juga mengurusi sampai ke kepolisian, di Polsek, di Polres. Gara-gara? Ya gara-gara kurang kegiatan. Kurang kegiatan, pikirannya jadi macam-macam ya? Iya betul. Kriminal saya dengar dulu cukup sering di sana ya? Iya betul. Jadi karena pada waktu itu juga walaupun dia sudah menjadi daerah pariwisata, tapi wisatawan masih sepi. Sabtu, Minggu paling 5 mobil kalau tidak salah. Jadi sore-sore kadang muda saya juga 1-2 sempat dengar ada yang mohon maaf dulu ada yang sempat meminta uang lebih tidak standar atau malak bahasa. Pemerasan ya. Rasanya. Jadi ini kan dulu Dieng kan kita udah kenal lama. Iya, betul. Tapi dulu mungkin hanya pada alamnya aja ya. Betul. Nggak ada atraksi apa-apa di sana atau kurang lah ya. Iya. Oke. Jadi ini berkaitan dengan perjalanan hidup Anda. Sekarang sampai di sini dulu. Tapi kita rehat dulu karena kita akan melihat video tayangan berikut ini. Dieng layaknya kayangan di bumi Jawa Tengah, menyajikan pesona alam yang luar biasa. Keasrian alam Dieng memiliki segudang potensi wisata yang tak pernah habis menarik para wisatawan. Sadar akan potensi wisata, setiap tahunnya kerap diadakan Dieng Culture Festival, sebuah festival budaya yang mensinergikan antara alam dan budaya masyarakat lokal. Gagasan kegiatan ini tak terlepas dari sosok Alif Fauzi, putra daerah yang sadar akan pengembangan potensi Dieng. Alif adalah ketua kelompok sadar wisata Dieng Pandawa dan penggagas Dieng Culture Festival. Tahun 2006 menjadi langkah berat Alif mengembangkan pariwisata Dieng. Namun, ia mempunyai mimpi besar untuk Dieng. Ayah 3 anak ini pun mulai membangun kesadaran masyarakat mengelola potensi sumber daya alam di desa. Proses tidak mengkhianati hasil. Sekarang, Dieng menjadi destinasi favorit wisatawan. Masyarakat Dieng pun merasakan manfaatnya dari sektor ekonomi, seperti rumah warga yang dijadikan homestay untuk memfasilitasi para wisatawan, serta bangkitnya para pengusaha UMKM.
setelah mungkin wisata dikenal, UKM-nya juga maju, naik, Karika juga udah dikenal masyarakat, ya alhamdulillah banyak produksi habis terus sampai kita juga merekrut karyawan juga banyak. Per bulan katakanlah bisa 200-300 juta. Jerih payahnya berbuah manis. Berbagai penghargaan pernah diraih. Salah satunya Anugerah Satya Lencana Pariwisata pada tahun 2018. Kedepan, Alif dan komunitas Pok Darwis akan terus membuat formula baru untuk pengembangan pariwisata Dieng. Iya, menarik sekali ya. Cuma kita belum lihat lebih jauh soal Dieng Culture Festival. Nah, ini kan perjalanan seperti itu. Ditunjuk jadi ketua pemuda umur berapa waktu itu ya? Pada waktu itu sekitar umur sebenarnya sudah 23 tahun sebetulnya. 23 tahun, ya relatif masih muda ya. Ya, Nah, awalnya. apa yang dilakukan pertama kali untuk tanda kutip ya, membenahi situasi dan kondisi yang tadi diceritakan? Ya, tentu saya harus menciptakan kegiatan baru dan alhamdulillah pada waktu itu saya mendapatkan anugerah yang luar biasa. Di depan mata saya ada peninggalan budaya, ada alam yang begitu indah. Dengan nama Dieng, kahyangannya Jawa Tengah, tentu hal ini saya harus syukuri. Dan makna syukur bagi saya tidak hanya mengatakan saja syukur, saya bersyukur. Tetapi saya harus mengaplikasi itu. Ketika saya ingin menambah nikmat daripada syukur yang saya lakukan, maka saya harus bertindak. Dan pada waktu itu saya bersilaturahmi ke beberapa lembaga dan badan yang ada di daerah, Dinas Pariwisata. Saya menyampaikan bahwa adanya pariwisata di daerah kami, apakah ada pembinaan dari pemerintah pada waktu itu, ataukah saya harus membuat satu organisasi? Karena seingat saya ketika saya adalah petani, saya ada pendampingan kelompok pertanian atau kelompok tani. Dan alhamdulillah bahasanya, ada mas, tapi kamu harus buat kelompok sadar wisata Pok Darwis. Atau awalnya juga banyak yang melemengkan kelompok Mudario Wis dan lain-lain. Tapi alhamdulillah dari situlah saya mulai aktif dan saya berkoordinasi dengan Bapeda. Saya mulai mengembangkan dengan melihat contoh-contoh daerah pariwisata yang maju. Yang paling dekat adalah Yogyakarta dan Borobudur. Di situ wisatawan ramai dan orang berdagang apapun laku. Orang jualan bakso, kerajinan, bakpia, dan satu yang saya pernah alami adalah ketika saya mengawal wisatawan. Saya belum tahu apa itu guide. Ketika saya dulu diajak wisatawan, di mana ada penginapan di Dieng, masalah bisa enggak ini ada wisatawan yang ingin diajak muter-muter. Saya naik mobil bagus, tiba-tiba saya dikasih tip. Oh ternyata itu kamu harus jadi guide. Kamu akan dapat tip. Kalau saya melihat di Borobudur, ya banyak ya orang yang di situ sudah ngawal wisatawan dan dapat rezeki. Dan ini saya sampaikan kepada masyarakat. Hanya di masyarakat itu tentu harus ada bukti. Jangan di desa itu kita buat program itu jarkoni, bisa ngajar orang iso ngelakoni. Jadi benar-benar kita harus melakukan. Jadi tidak hanya kita mengatakan, kita melaksanakan. Dan pada waktu itulah saya juga memberikan pembelajaran tentang guide, didampingi oleh Dinas Pariwisata, tetapi saya juga harus menjadi guide. Yang lain juga pada waktu itu ada program-program lain, pengembangan ekonomi yang memang momentumnya pas sekali. Di Jawa Tengah ada pengembangan ekonomi lokal melalui pengembangan klaster, dan pada waktu itulah saya bisa mendampingi banyak UMKM yang mulai berkembang, yang awalnya sangat sulit orang diajak untuk selain bertani kentang. Jadi alhamdulillah ada pengusaha UMKM Karika yang awalnya adalah ex karyawan PT Dieng Jaya, sebuah perusahaan yang besar di Dieng tetapi bangkrut. Dia bersama istrinya mulai mengembangkan Karika, dan pada waktu itu kesulitan, akhirnya saya dampingi dan saya mulai membuatkan beberapa pengajuan ke pemerintah, pemberdayaan di bidang UMKM, pembuatan Karika, dan alhamdulillah jadi. Nah, sekarang kemudian Anda kan menggagas ide-ide kreatif baru ya, apa Karika tadi, dan kemudian muncul seperti sekarang, itu menjadi tempat wisata yang menarik. Bagaimana Anda menjelaskan kepada masyarakat bahwa kita nggak bisa mengandalkan lagi kentang, sayur-sayuran, apalagi itu merusak alam, ya. Ini pengertian merusak alam ini relatif ya. Nah, kemudian Anda mendorong agar yang kita kembangkan adalah pariwisata. Sementara orang tahu potensi pariwisata ada, tapi orang nggak merasa nilai ekonomisnya tinggi waktu itu ya.
Iya betul, apalagi pada waktu itu belum seperti sekarang Pak Andi. Jadi di waktu itu pariwisata belum begitu menjadi daya tarik sekali untuk dikembangkan. Sehingga ketika saya mengembangkan juga banyak orang yang mencibir dan bahkan juga tidak mendukung. Tokoh-tokoh agama misalnya menyampaikan bahwa jangan, pariwisata itu nanti bisa mengubah perilaku, bahkan hal-hal yang negatif nanti bisa terjadi. Sampai akhirnya saya sampaikan bahwa konsepnya adalah community based tourism, pariwisata berbasis masyarakat. Jadi pariwisata yang direncanakan, dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat. Apa artinya? Jadi kitalah nanti yang mengembangkan. Jadi kalaupun ke depan kalau ada investor, investornya adalah kita sendiri gitu loh. Dan pada waktu itulah memang perlu proses untuk menjelaskan sehingga harus perlu dibuktikan. Tadi sampaikan jangan sampai jargoni. Bahkan pada waktu itu juga wah kamu buat program jangan programnya tuh teko, sik tuku ora teko-teko, sik teko ora gelem tuku. Jadi yang datang nggak beli-beli, yang beli nggak datang-datang. Iya, jadi sehingga pada waktu itulah setelah kami mendapat penghargaan pertama di penghargaan apresiasi Pok dari Jawa Tengah, kami harus bermimpi apa ya yang tadi dikatakan sehingga nanti banyak wisatawan yang datang. Karena pada waktu itu wisatawan sedikit, kalaupun sedikit mereka ke dia hanya mampir kencing terus pulang, itu kan perlu kita tahan. Nggak ada yang nginep ya. Iya, sehingga perlu adanya satu kegiatan yang sangat menarik untuk brandnya Dieng dan bagaimana kita menyampaikan bahwa selain daya tarik yang ada, itu juga ada aktivitas masyarakat yang mereka bisa nikmati. Dan pada akhirnya kita membuat satu event yang namanya Dieng Culture Festival di tahun 2010. Ini event pertama kami. Kami pengurus dan pemuda itu iuran awalnya. Iuran sendiri? Iuran sendiri. Jadi pada waktu itu Dieng Culture Festival memang namanya saja yang besar. Sebenarnya banyak juga yang mencibir juga, wah sok-sokan buat nama kayak wah-wah sekali gitu kan, padahal apa kamu gitu. Yang saya ingin tahu bagaimana awal mula perjuangan untuk bisa membuat Dieng Culture Festival itu seperti sekarang. Baik, Dieng Culture Festival awalnya sebetulnya jadi event yang membingungkan juga bagi kami karena kami ingin buat event tapi tentu modalnya harus bagaimana. Jadi alhamdulillah pada waktu itu karena basic saya juga sebagai ketua Pemuda dan Karang Taruna pada waktu itu, maka kami pengurus dan pemuda itu iuran awalnya. Iuran sendiri? Iuran sendiri. Jadi pada waktu itu Dieng Culture Festival memang namanya saja yang besar. Sebenarnya banyak juga yang mencibir juga, wah sok-sokan buat nama kayak wah-wah sekali gitu kan, padahal apa kamu gitu kan. Nah, tapi kami punya mimpi, saya sampaikan. Dan pada waktu itu kalau boleh saya sampaikan bahwa panitia itu semua harus menyiapkan urusan perut dulu. Ya. Jadi dari itu rumah harus makan dulu, terus nanti kita dari awal harus kerja bakti gotong royong. Makanya event Dieng Culture Festival juga kami namai dengan Festival Gotong Royong sebenarnya sampai sekarang. Karena dari situlah tidak ada ketua, tidak ada anak buah. Pokoknya saatnya angkat besi ya semua harus besi, semua harus ngangkat semua, tidak ada ketua, tidak ada anak buah. Dan semua harus dari rumah harus sudah kenyang dulu, sudah makan dan nanti sampai ketika on event, itu di pra-event kami harus gotong royong, di on event juga kami seperti itu. Jadi di jam 12 nanti kita rollingan. Ayo Kak, siapa dulu pulang untuk makan siang di rumah, nanti datang lagi. Tidak disediakan di situ ya, gotong royongnya pas-pasan lah ini ya. Dan betul yang ditampilkan juga sebenarnya masih sederhana, tapi memang target kami sebetulnya paling tidak karena dalam pariwisata setelah kami punya atraksi, kami kembangkan usaha-usaha masyarakat melalui amenity dan accessibility kalau dalam ilmu pariwisata, maka perlu ada branding, advertising, selling. Jadi sebetulnya tujuan kita ke situ, bagaimana kita mengangkat brandnya Dieng. Dan melalui Dieng Culture Festival itulah alhamdulillah target kami secara pemberitaan, dipromosi, kami di awal mulai berhasil. Banyak media yang datang, maka saya selalu sampaikan terima kasih pada para media yang akhirnya Dieng Culture Festival seperti ini, apalagi dulu belum eranya medsos kan. Nah, coba ceritakan dengan sederhana, apa yang terjadi atau apa atraksi yang ditampilkan di Dieng Culture Festival ini? Iya, berkata pada Dieng Culture Festival atau Festival Budaya Dieng, tentu kami ingin mengangkat budayanya Dieng. Karena pada waktu itu ada 8 kelompok usaha yang saya kembangkan, salah satunya adalah Pokja Budaya, seni budaya. Seni budaya ini menjadi satu kegiatan yang kalau kita melihat background mereka adalah rata-rata adalah orang menengah ke bawah. Tentu harus kita dukung dan apalagi ketika berbicara budaya ini punya nilai yang sangat tinggi. Dan pada waktu itulah
kita angkat kegiatan-kegiatan seperti seni tradisi, tarian-tarian tradisional yang ada di kawasan Dieng, di desa saya terutama. Jadi kalau saya ke sana, saya bisa menyaksikan itu. Ada di pentasnya. Pasti ada, pasti ada. Oke, jadi kebudayaan kesenian asli dari Dieng. Itu bulan apa ya biasanya diselenggarakan? Kami selenggarakan di bulan Agustus dan Tanggal? Kalau tanggalnya biasanya di awal bulan atau di pertengahan bulan. Oke, Jadi bulan seperti itu. Agustus ya? Agustus. Oke, kenapa dipilih bulan Agustus? Sebetulnya ini tidak lepas daripada kita ingin mengenalkan apa sih yang menarik dari Dieng lainnya. Jadi tentu satu buat event jangan kami sampai bertemu dengan hujan. Yang kedua ternyata awalnya kami juga takut sih. Wah tapi ini dingin banget itu loh. Tapi ternyata ketika event itu keluar, orang menyebutnya adalah Bun Upas. Kalau orang Dieng, tetapi banyak orang yang menyebut juga salju Dieng. Di bulan itu Salju Dieng Dieng. itu bisa sampai minus. Bulan Agustus? Bulan Agustus. Jadi Justru 0 dan itu yang ekstrim seperti itu digunakan untuk daya tarik juga ya? Iya. Sempat kan sampai frozen beku itu ya, Beku, kentang-kentang jadi busuk gara-gara ada bunga-bunga salju, bunga-bunga es ya. Betul. Tapi itu nggak se-ekstrim itu rata-rata ya. Biasanya dingin, tapi sampai beku begitu nggak? Iya, jadi sebetulnya embun yang membeku sebetulnya. Memang plus minus juga sih untuk para petani agak dirugikan. Tetapi satu sisi memang ini ternyata Ini atraksi rezeki menarik yang maha buat kuasa akan wisatawan. diberikan kepada yang lain sebagai orang Dieng. Dan pada waktu itu banyak orang atau wisatawan yang merasakan seperti di Eropa katanya. Wah, nggak harus ke Eropa, sekarang di Indonesia juga Di ada Eropa. Dieng juga bisa Dan ya. event itu kami adakan di bulan itu karena memang di bulan itu juga banyak kita temui yang tadi seperti di video awan yang di bawah seperti Iya, memang maknanya adalah bahwa Dieng itu seperti Kayangan. negeri di atas awan. Awan. Maka salah satu pagelaran jazznya juga kita namai dengan jazz atas awan. Dan memang ini juga lucu sebetulnya karena konsep community based tourism adalah pariwisata berbasis masyarakat. Kami tidak memakai IO, jadi semua itu semua belajar. gotong Jadi royong dari masyarakat. teman-teman pemuda Dieng yang notabene pembelajaran apalagi tentang event juga terbatas, mereka tidak tahu awalnya apa sih bed state manager, apa sih LO, tapi alhamdulillah dalam perjalanannya Sekarang mereka udah mulai mulai tahu. tahu. Bahkan mungkin suatu saat ada salah satu artis yang mereka juga malah terhibur dengan LO lokal yang Yang mohon kadang-kadang maaf, salah-salah ya, melulu. pokoknya asal jalan saja gitu loh. Ya. Nah yang menarik juga di sana tadi, festival untuk rambut gembel itu ya. Rambut apa? Gembel ya? Ya, gembel atau gimbal. Gimbal, gembel gitu ya. Nah itu gimana itu festival itu daya tariknya tersendiri kan dari dulu sudah ada. Tapi masyarakat sana tidak menyadari bahwa ini justru atraksi yang keren, yang unik ya, yang mungkin di tempat lain itu jarang ada. Nah itu bagaimana? Kalau saya mau nonton atau mau melihat potong rambut secara massal teman-teman atau adik-adik kita yang gembel atau gimbal ini, itu bisa ada di festival ini, di Agustus? Iya, pastinya ada. Dan kemarin di era pandemi itu juga tetap kita laksanakan secara oke. virtual. Dan memang kegiatan itu sudah dilaksanakan dari mungkin orang-orang kakek nenek kami dulu. Jadi pariwisata ini kan satu kegiatan yang biasa bagi kita, kadang kan menjadi luar biasa bagi orang lain. Awalnya mungkin saya sendiri tidak tahu itu. Dalam pembelajaran secara berjalan pada waktu itu kegiatan pencukuran rambut gembel sempat dilaksanakan sebetulnya di Dieng oleh Pemprov yang pada waktu itu ya ingin mengembangkan di tahun 2002-2004. Hanya setelah itu tidak berlanjut. Dan sekarang dihidupkan kembali. Dan 2010 ketika memang ini benar-benar dari bottom up, dari bawah saya ingin melanjutkan itu dan pada perjalanan saya justru akan saya inovasi dan kegiatan yang lain. Itu menarik perhatian wisatawan ya? Sangat-sangat. Jadi wisatawan termasuk asing juga mereka banyak yang bertanya, sehingga ketika tidak di bulan itu pada akhirnya ada paket juga sih sebenarnya ketemu dengan anak gimbal yang mau dicukur atau yang memang di situ memang gimbal, dan juga nanti ada tokoh sesepuh pemangku adat di paket wisata kami. Jadi bertemu dengan tokoh sesepuh dan anak gimbal, awalnya kita putarkan film dokumenter kami, setelah itu mereka boleh bertanya dan kapan dicukurnya. Oke, Mas Alif, terima kasih untuk ceritanya, terima kasih untuk inspirasinya. Insya Allah. Semoga sekali lagi teman-teman dimanapun berada, ini ingat sesuatu yang besar itu selalu dimulai dari yang kecil, ya tidak mudah memang, tapi kalau proses ini dilalui,
maka di daerah teman-teman sekalian juga bisa dikembangkan menjadi daerah atau tujuan wisata yang menarik. Dan bagi Anda yang nonton dan gemar sekali jalan-jalan, pilihannya tadi menarik. Tadi ada urusan dengan Tumpeng Menoreh, ya, Eriks dan teman-teman juga di sana. Dan kemudian ada Dieng Culture Festival di Dieng. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.